Halo anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi PKW tentang makanan internasional dan kita akan lihat tentang teknik pengolahan makanan internasional. Jadi pengolahan makanan internasional adalah mengolah atau memasak makanan dengan bahan, teknik, penyajian, dan menu yang berasal dari negara-negara di dunia. Nah, kita lihat teknik yang pertama. Jadi, teknik pengolahan itu ada banyak sekali dan di sini Ibu akan jelaskan beberapa teknik yang sering digunakan. Yang pertama itu merebus atau boiling. Jadi, merebus atau boiling adalah memasak bahan makanan di dalam cairan mendidih sehingga gelembung udara pecah di permukaan cairan. Nah, kita bisa lihat gambar ini. Ini adalah teknik merebus atau boiling. Nah, kita bisa lihat ini rebus telur, ada yang rebus kentang, dan ada yang rebus sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah teknik merebus. Jadi kita memasak makanan itu di dalam cairan, di dalam air yang mendidih. Yang kedua, mengukus atau steaming. Jadi mengukus atau steaming adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan uap air. Kita bisa lihat contoh. Ini kita kukus kue. Ada kukus sayur-sayuran. Ini ada sayur-sayuran. Ini ada beberapa jenis kue yang dikukus. Oke, jadi ini adalah contoh makanan yang diolah dengan menggunakan teknik mengukus. Yang berikut menggoreng atau frying. Itu memasak bahan makanan di dalam minyak panas supaya bahan makanan menjadi masak, kering, dan juga berwarna. Di sini ada dua cara menggoreng. Yang pertama deep frying atau menggoreng dalam minyak banyak dan panas. Yang kedua itu pan frying, itu menggoreng dalam margarin, lemak, mentega yang cukup untuk melumuri dasar penggorengan. Nah, kita bisa lihat kalau ini adalah gambar yang menunjukkan deep frying atau menggoreng dalam minyak yang banyak dan panas. Kalau ini pan frying, karena minyaknya hanya sedikit. Jadi minyak atau mentega atau margarin itu hanya dioles saja pada pan atau pada alat apa saja yang digunakan untuk menggoreng. Teknik yang berikut menyetup atau stewing. Itu memasak bahan makanan di atas api kecil setelah makanan itu direbus atau ditumis. Oke, seperti ini. Jadi ini bahan-bahannya itu sebelum dibuat buah kuah seperti ini atau sebelum diolah jadi seperti ini. Jadi bahan makanan ini awalnya digoreng dulu mungkin atau ditumis dulu atau juga direbus dahulu. Baru dicampur-campur dan menghasilkan makanan seperti ini. Oke. Jadi ini ada kentang wortel. Mana ini direbus dulu, baru dimasukkan dengan daging-daging yang lain, dimasukkan dengan bumbu-bumbu yang sudah ditumis. Yang berikut menyemur atau braising, itu memasak bahan makanan dengan menggunakan sedikit air. Oke, seperti ini. Yang berikut menumis atau sautering, itu memasak bahan makanan dengan margarin, mentega, atau minyak sedikit sambil diaduk seperti ini. Biasa di rumah tumis sayur dan ubi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah teknik pengolahan dengan cara menumis. Berikut mengoven, itu memasak bahan makanan di dalam oven. Ya, contoh ini buat kue-kue, bisa roti bakar,
dan lain sebagainya. Berikut memanggang atau broiling. Itu memasak makanan di atas api terbuka sampai kecoklatan. Ini panggang ikan, panggang daging. Jadi ini memanggang. Pas di rumah sering panggang ikan atau sering panggang daging. Kalau mengoven juga, yang mamanya suka buat kue pasti sering lihat mama buat kue dengan cara mengoven. Contohnya roti yang sering kalian makan. Yang berikut memanir atau coating. Itu memberi lapisan kulit pada makanan dengan menggunakan telur dan tepung panir pada makanan yang akan digoreng. Jadi seperti ini. Jadi adonannya akan dimasukkan dalam telur, kemudian dioleskan dengan tepung-tepung lainnya untuk menghasilkan makanan yang lebih enak dan juga kelihatannya lebih cantik. Oke, jadi itu adalah teknik-teknik pengolahan makanan. Jadi sebenarnya banyak sekali teknik pengolahan makanan, dan di sini Ibu hanya menjelaskan beberapa saja yang mana sering digunakan. Kita akan masuk tentang promosi usaha. Jadi promosi adalah kegiatan bidang marketing atau pemasaran yang merupakan komunikasi kepada konsumen yang memuat informasi, membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang yang ditawarkan kepada konsumen. Dan untuk kegiatan utama promosi yang pertama informing atau menginformasikan. Jadi kita harus informasikan kepada tetangga atau kepada siapa saja bahwa kita akan membuka usaha. Misalkan membuka usaha membuat burger atau usaha sate atau tahu crispy dan lain sebagainya. Kita harus informasikan supaya orang tahu bahwa kita membuka usaha. Yang berikut persuading, membujuk. Kita harus membujuk orang-orang untuk bisa membeli apa yang kita jual. Kita harus membujuk orang dengan cara kita meyakinkan orang bahwa apa yang kita jual itu benar-benar enak, dan jika mereka mengonsumsi, mereka tidak akan menyesal. Jadi kita harus bujuk. Pertama kita informasikan, setelah itu kita harus bujuk untuk bisa membeli apa yang kita jual. Jangan malu untuk membujuk. Yang berikut reminding, mengingatkan kembali. Jadi kalau yang jual-jualan, usahakan untuk sering-sering posting, usahakan untuk sering-sering ingatkan pada keluarga atau pada sesama bahwa masih jual makanan tersebut. Misalkan masih jual sate ayam mungkin, atau soto ayam. Jadi harus sering promosi, sering ingatkan kembali, dan jangan lupa untuk membujuk. Setelah membujuk harus selalu diingatkan. Ingatkan bisa omong secara langsung, bisa juga memanfaatkan media sosial dengan cara setiap hari harus diposting. Oke, jadi kegiatan promosi itu sangat penting, yaitu untuk meningkatkan volume penjualan dan menarik minat konsumen untuk membeli produk. Nah, kenapa promosi itu harus dilakukan? Jadi promosi itu sangat penting dan harus dilakukan karena itu merupakan bagian terpenting ketika kita menjalankan suatu usaha. Karena jika kita tidak promosi, maka penjualan kita itu tidak akan maksimal. Kalau penjualan tidak maksimal, maka kita tidak memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang ada kita bisa mengalami kerugian. Yang berikut strategi promosi. Jadi strategi promosi yang bisa dilakukan, yang pertama periklanan atau advertising. Berikut penjualan tatap muka atau personal selling. Publisitas atau publicity. Promosi penjualan atau sales promotion. Berikut pemasaran langsung atau direct marketing. Jadi ini adalah strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk mempromosikan apa yang kita jual, apa yang kita usaha apa yang sedang kita jalankan.
Maka jadi ini ada 5 strategi promosi yang mungkin saja dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah pernah jalankan strategi ini ketika kalian melakukan usaha, sedang membuka usaha atau sedang menjalankan usaha. Jadi ini adalah strategi-strategi yang biasa digunakan. Nah, penjelasannya seperti apa dan perbedaan dari tiap strategi ini seperti apa, gambarnya seperti apa dari kelima strategi ini akan menjadi tugas kalian yang akan kalian kerjakan selama sepekan ini. Kita lanjut media promosi. Jadi media promosi ini ada 2, yaitu media cetak dan juga media digital atau elektronik. Kalau media cetak itu kita bisa lihat ada flyer, ada brosur, ada poster, dan juga ada katalog. Dan media yang kedua adalah media digital atau elektronik. Itu bisa dalam bentuk foto ataupun video. Dan ini ada 2 media promosi yang sering kita temui atau mungkin juga sering kita gunakan ketika kita mempromosikan usaha yang sedang kita jalankan. Jadi perbedaan dari keempat ini seperti apa akan menjadi tugas kalian untuk kalian kerjakan. Oke, tugas yang pertama itu jelaskan masing-masing strategi promosi. Jadi kalian jelaskan perbedaan dari tiap-tiap strategi promosi itu apa saja. Sertakan pula gambar yang menunjukkan itu adalah strategi promosi periklanan, publisitas, dan lain sebagainya. Jadi harus ada gambar. Jadi gambar juga bisa menjadi, dari gambar itu juga kita bisa melihat ada perbedaan dari tiap strategi promosi. Dan tugas yang kedua itu kalian cari perbedaan antara flyer, brosur, poster, dan juga katalog. Kira-kira perbedaannya seperti apa? Oke, sekian materi kita hari ini. Minggu depan kita akan ulangan dari materi pertama. Jadi nanti Ibu akan kirimkan kisi-kisinya untuk ulangan yang pertama. Dan kalian akan ulangan esai. Jadi belajar baik-baik dan semangat selalu.